Sobat Media, berjumpa lagi bersama dengan kami dalam rubrik Kabar Buku, Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Berkaitan dengan hidup yang kita jalani saat ini, kadang-kadang kita perlu mengambil waktu, mengambil jeda sejenak dalam segala kepenatan yang kita hadapi setiap saat. Kita memerlukan waktu untuk menyendiri, memerlukan waktu untuk hanya berdua saja dengan diri kita dan juga dengan Tuhan. Kadang kita juga terlupa untuk mendengarkan suara hati kita, mendengarkan suara Tuhan, sehingga kita memenuhi hidup kita dengan segala hal yang kadang-kadang juga hanya membuat kita menderita. Nah, saat ini kita akan membahas bersama dalam rubrik Kabar Buku ini dengan tema menyendiri. Ini tema yang sangat menarik tentunya, karena kita perlukan di akhir-akhir waktu ya saat ini. Mengapa sih kita perlu menyendiri? Yang dimana di dalam penulis Amsal mengatakan kita perlu mengambil waktu untuk terjauh atau menghindar dulu dari orang lain. Saya bacakan untuk tema ini hari ini diambil dari Amsal 18 ayat 1 sampai 2 yang saya bacakan demikian. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Nah, seperti apa menyendiri dalam konsep penulis kitab Amsal? Seperti biasa kita akan membahasnya bersama-sama. Tetap dari buku Jujur Melangkah 307 Renungan Kitab Amsal Kala Pandemi. Dan sudah hadir bersama-sama dengan kita Bapak Pendeta Yoel Indrasmoro yang juga sekaligus penulis dari buku ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Iya, Pak. Ini kita langsung saja. Temanya menarik gitu. Karena ya sudah dengan segala kepenatan, hiruk pikuk, dengan beban kerja, beban ekonomi, orang memang memerlukan waktu untuk sendiri. Nah, bagaimana sebenarnya pemahaman yang perlu kita pahami bersama dari penulis kitab Amsal ini mengenai menyendiri? Iya, terima kasih. Jadi kalau bacaan tadi yang dinyatakan dari kitab Amsal itu memang agak sulit dipahami. Tapi kalau kita pakai bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Orang yang memisahkan diri dari orang lain berarti memperhatikan diri sendiri saja. Setiap pendapat orang lain ia bantah. Jadi sebetulnya penulis Amsal menolong orang untuk jangan menyendiri dalam pengertian memperhatikan diri sendiri saja atau memisahkan diri tetapi khusus untuk diri sendiri saja gitu ya. Sedangkan yang tadi yang dikatakan Mbak Yuli bicara soal menyendiri, ya sebetulnya orang perlu suatu saat menyendiri, suatu saat mengambil jarak dari sebuah peristiwa, mengambil jarak dari orang lain, agar kita bisa lebih fokus menjalani kehidupan kita ya. Tapi konsep Amsal memang Amsal wanti-wanti jangan sampai menyendiri itu malah membuat kita jadi mengabaikan orang lain, atau karena kita mengabaikan orang lain maka kita menyendiri. Nah, sebetulnya itu yang tidak disetujui oleh Amsal. Amsal mengatakan ya orang yang seperti itu sebetulnya mereka menyendiri bukan agar mampu bergerak lagi, tapi mereka menyendiri ya karena mereka fokus pada diri sendiri. Iya, ini agak berat nih. Iya. Jadi saya memahaminya begini, Pak. Mungkin yang dimaksud oleh Amsal ini kalau menyendiri, memisahkan diri dari orang lain. Menyendiri bukan berarti memisahkan diri dari orang lain.
Iya. Atau bagaimana? Karena Iya. dikatakan berarti kalau kita tidak memisahkan diri dari orang lain, yang disebut menyendiri itu mungkin supaya kita tuh punya pendirian yang baik atau bagaimana, Pak? Iya, sebetulnya apa namanya kembali pertanyaannya mengapa kita menyendiri? Tuhan Yesus pribadi yang suka ketemu orang, dia tidak pernah melepaskan diri dari banyak orang, tapi ada suatu saat yang kadang dikatakan kepada para murid, mari kita undur sejenak, mari kita beristirahat, dan Tuhan penulis juga mengatakan, penulis Injil, pagi-pagi dia sudah bangun dan menyendiri. Tapi yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus menyendiri, tujuannya bukan fokus pada dirinya sendiri, tapi dia lebih banyak fokus pada orang lain. Misalnya ketika pemilihan 12 murid ya, Tuhan Yesus menyendiri. Dan saya berpikir Tuhan Yesus sedang berkonsolidasi dengan Allah Bapa berkait dengan pemilihan 12 orang murid itu. Jadi ketika dia menyendiri, itu karena memang dia butuh menyendiri, tapi tetap fokusnya adalah buat orang lain. Oke, ya. Ya, mengerti. Jadi memang perlu ya, ada saatnya di mana kita memerlukan waktu untuk menyendiri, tetapi kalau dalam konsepnya Amsal ini, atau ya kalau kita melihat dari teladan Tuhan Yesus, menyendiri dalam artian bagaimana caranya bisa mengambil keputusan untuk kebaikan orang lain. Jadi bukan untuk diri sendiri. Dan menyendiri yang semacam ini sebetulnya yang menyendiri yang positif ya. Jadi bukan berfokus pada diri sendiri, tetapi menyendiri karena dia ingin melakukan sesuatu buat lebih banyak orang gitu. Dia perlu strategi, dan karena itu dia merasa perlu sendiri. Karena kalau banyak orang mungkin agak fokusnya jadi kemana-mana gitu ya. Nah, tapi ketika dia sendiri, dia bisa lebih fokus kepada dirinya, kepada bapaknya, dan akhirnya mengambil keputusan-keputusan itu. Ya, ini menarik Sobat Media. Jadi sesuatu yang sangat baik untuk kita ingat bahwa dalam kita berada di tengah-tengah orang lain, kerumunan, komunitas, ada kalanya kita menyendiri untuk mengatur strategi, untuk mengambil kebijakan yang lebih baik tapi untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Atau kalau istilah kawan-kawan Katolik, mereka pakai istilah rekoleksi ya untuk kata retreat. Retreat kan berarti mundur sejenak untuk menilai semua perjalanan yang sudah dilakukan dan akhirnya melangkah ke perjalanan hidup berikutnya. Kawan-kawan Katolik pakai istilah rekoleksi. Jadi artinya kebersamaan dengan banyak orang kadang-kadang membuat kita terpecah-pecah, terbagi-bagi hati kita, pikiran kita, sehingga kita merasa perlu untuk mengoleksinya menjadi satu lagi. Jadi kadang-kadang Katolik punya istilah rekoleksi, dan itu hanya dimungkinkan kalau kita sendiri bersama dengan Allah ya. Nah, ini kan kalau seperti ini maka diperlukan sebuah pembiasaan ya Pak ya. Karena kadang-kadang kan kita juga tidak tahu bahwa atau rekan-rekan kita di sekeliling nggak tahu kenapa kok tiba-tiba si A ini mau menyendiri gitu. Padahal si A menyendiri supaya dia bisa mendapatkan hikmah gitu. Atau kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyendiri ketika dia memang sendiri. Menarik ya, Tuhan Yesus itu tidak dalam misalnya dia lagi pelayanan tiba-tiba dia langsung hilang gitu ya, itu tidak dilakukannya. Tapi yang dilakukannya adalah ketika dia sudah selesai, maka dia merasa perlu untuk sendiri, merasa perlu untuk menyendiri. Pagi-pagi ketika semua orang masih tidur, dia merasa perlu untuk sendiri gitu ya. Dan ini pasti nggak akan menjadi pertanyaan orang lain, walaupun ada mencarinya kan. Dan ketika mereka melihat Yesus sedang berdoa, mereka bertanya dan akhirnya mereka minta Tuhan mengajar mereka berdoa gitu ya. Tapi intinya adalah ya nggak usah ekstrim banget gitu ya. Tiba-tiba lagi rapat gitu ya, lalu tiba-tiba saya mau sendiri dulu ya. Dan ya mungkin sah-sah saja ya mau sendiri untuk berdoa,
tapi ya mungkin menjadi Menyolok sekali mencolok mata dan mungkin malah membuat orang jadi merasa nggak enak begitu kan. Iya, betul. Ya, tidak hanya menarik, tapi ini sangat indah untuk kita ingat juga, untuk kita lakukan. Nah, masalah soal kembali ke soal kebiasaan tadi, Pak. Iya. Ada juga kan yang kemudian menyalahartikan menyendiri itu seperti ada orang-orang yang berprinsip kalau saya terus-terusan berada di tengah orang lain, saya bisa terpengaruh, saya bisa kepala saya bisa dicekoki dengan hal-hal yang mereka katakan, lalu mereka menarik diri. Nah, bahayanya kan kemudian jadi asosial nih Pak, gitu. Iya, dia itu yang tidak terjadi ya dalam diri Tuhan Yesus gitu ya. Karena dia punya konsep dia hadir untuk bersama orang lain. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Bagaimana mungkin mengasihi kalau dia malah keluar dari dunia gitu ya. Tapi memang dia dipanggil untuk ke dalam dunia, hadir di dalam dunia. Jadi saya rasa baik kalau kita menyendiri ketika memang memang sendiri ya. Kan kadang-kadang ketika kita sendiri kita malah nggak menyendiri. Mungkin visi kita sendiri, tetapi bisa saja dalam kesendirian itu kita malah ramai di otak kita, gitu kan, dan memikirkan orang lain dan segala macam, jadi terlalu ramai begitu ya. Tapi bisa juga di dalam banyak orang kita juga bisa menyendiri dalam pengertian kita bisa mengambil jarak sejenak untuk bertanya apa yang harus saya lakukan untuk orang sebanyak ini gitu ya. Dan saya rasa itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan yang menarik adalah Tuhan Yesus tidak menyendiri dalam pengertian negatif. Nah, si Thomas malah lebih menyendiri ketika dalam peristiwa Paskah gitu ya. Ketika semua orang ngumpul, cuma dia yang nggak ngumpul. Banyak tafsiran mengatakan mungkin karena dia galau dan segala macam. Tapi mungkin tipenya adalah bukan tipe orang yang mungkin Thomas orang introvert ya. Sedangkan Petrus lebih ekstrovert. Ekstrovert artinya dia mendapatkan energi dari orang lain. Sedangkan Thomas tampaknya pemikiran-pemikiran dia membutuhkan kesendirian dia. Tapi kesendirian dia tuh akhirnya yang membuat dia tidak dibangun tuh tidak bersama dengan para murid. Dan akhirnya mungkin dia merasa agak iri ya kenapa Tuhan bertemu dengan Maria Magdalena, kenapa tidak bertemu dengan saya begitu misalnya. Ya Pak, tapi dari penjelasan ini tadi kan kemudian saya membayangkan buat teman-teman sobat media yang mungkin memiliki kepribadian yang introvert, gitu ya. Saya nggak bisa dipaksa untuk berada di tengah kerumunan. Betul. Nah, tapi ketika dia sendiri, dia merasa juga kok saya diabaikan. Itu ya. Sebetulnya introvert kan juga baik ya dalam pengertian orang-orang yang mencoba untuk lebih melihat ke dalam gitu kan, lebih introspeksi gitu kan. Sedangkan ekstrovert kan seringkali kadang-kadang merasa nggak perlu introspeksi diri gitu ya, jadi spontan dan segala macam dan pasti punya kelemahan. Tapi yang orang ekstrovert itu dia hidup ketika bersama dengan orang lain. Saya Yoel termasuk ekstrovert gitu ya. Jadi ketika saya diajak orang bicara, saya bisa berpikir sembari bicara. Bahkan dalam pembicaraan ini, otak saya bisa jalan dan saya mendapat banyak hal. Dan bersama dengan orang banyak, saya mendapatkan banyak ilmu, banyak gagasan dan segala macam. Lalu setelah itu, baik bagi saya untuk sendiri, untuk merumuskan semua itu dan akhirnya mungkin akan jadi tulisan gitu kan. Jadi dan karena nggak mungkin saya menulis di depan banyak orang, saya nulis sendiri jadi aneh sendiri begitu ya. Sehingga bagi orang-orang introvert yang merasa introvert ya nggak apa-apa, itu juga sesuatu yang diberikan Tuhan bagi mereka dan mereka bisa menjadikan introvertnya itu sebagai kekuatan sebetulnya, bahwa mereka dibutuhkan oleh orang-orang ekstrovert agar orang ekstrovert ini tidak mengambil keputusan terlalu cepat gitu ya, atau tidak mengambil cepet-cepetan gitu kan. Mereka biasa mengambil jarak dan saya yakin ini juga bagus gitu ya. Tapi sekali lagi baik ekstrovert maupun introvert sama-sama harus belajar sendiri
Karena hanya dengan sendiri, tadi benar Ibu Yuli katakan, dengan sendiri kita bisa bersama dengan diri sendiri, pribadi yang menemani kita sampai hari ini, dan juga pasti bersama dengan Tuhan gitu ya. Dan komunikasi semacam itu pasti bagus gitu ya. Jadi jangan meninggalkan persekutuan, jangan menyendiri karena itu. Tapi kalaupun kita harus sendiri, itu adalah, kalau kata Paulus, itu adalah saat yang bagus untuk berdoa. Nah, di tengah kehidupan khususnya buat kita semua, sobat media yang tinggal di perkotaan dengan gaya hidup yang harus cepat, kemudian pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk. Nah, itu kan membuat sebagian besar orang kehilangan waktu untuk sendiri. Dan akhirnya dalam mengambil keputusan juga di tengah keramaian. Yang perlu diuji akhirnya kan keputusan itu benar atau tidak. Nah, adakah saran misalnya kepada sobat media, kepada kita semua yang hidupnya separuh dari hidup kita itu adalah untuk bekerja dan berada di tengah kerumunan? Iya, saya rasa berhenti itu merupakan panggilan setiap orang. Jadi kalau fisik kita jam 12 merasa perlu buat berhenti agar bisa makan gitu ya. Ya sudah, makanlah begitu ya. Nah, berkait dengan rohani sebetulnya kita perlu membiasakan ada pada titik-titik, misalnya setelah kita 5 jam kerja, kenapa kita tidak sejenak berhenti untuk melihat apa yang sudah dikerjakan, lalu setelah itu mau ngapain gitu kan? Dan nggak usah berhenti terlalu lama ya. Yang namanya karena ini bukan tidur gitu ya. Kalau tidur ya harus lama lah, 5 jam gitu. Kalau nggak nggak bisa tidur gitu kan. Tapi perlulah kita melatih diri. Bahkan saya senang ya. Yang saya paling senang kadang-kadang ketika dalam perjalanan. Ketika dalam perjalanan, maka sebetulnya kita ada waktu tuh sendiri gitu ya, sendiri bersama dengan Tuhan. Dan mungkin kita bisa ambil catatan, kita menulis apa yang sudah kita alami selama ini, keputusan-keputusan apa yang sudah diambil, mana yang baik, mana yang hasilnya kurang baik, mana yang salah, begitu ya. Dan akhirnya kita bisa ambil ketetapan, oh berarti saya harus begini, gitu kan. Sebetulnya sendiri itu bukan berarti sendirian, gitu ya, atau merasa sendirian. Sendiri itu berarti kita malah merasa berdua, bahkan bertiga gitu ya, saya dengan diri saya dan Tuhan gitu kan. Nah, kadang-kadang kita memang tidak melibatkan Tuhan nih, kadang-kadang kita hanya ngedumel dengan diri sendiri gitu kan. Nah, ketika kita melibatkan Tuhan, maka mungkin yang bisa kita luncurkan bukan hanya sekedar curhat, tapi juga syukur bahwa Tuhan masih menemani. Nah, yang berat satu lagi gitu ya. Itu adalah ketika kita menyendiri dalam konsep Amsal itu kan selain kita memang butuh waktu untuk sendiri bertiga, kita, diri kita dan juga Tuhan, tetapi kita juga harus memikirkan kepentingan orang. Ini susah gitu. Nah, ya sebetulnya kan konsepnya Amsal adalah bagaimana jangan sampai kita sendiri karena kita fokus pada diri sendiri. Tapi karena kita ingin melakukan sesuatu yang penting buat banyak orang, maka baiklah kita sendiri bersama dengan diri kita, bersama dengan Tuhan. Dan saya rasa yang namanya visi itu kan bukan perlu dirumuskan. Dan dirumuskan biasanya dan visi yang baik bukan hanya buat diri sendiri. Visi yang baik adalah apa yang Tuhan titipkan untuk kepentingan banyak orang. Jadi ya sudah, undur, beri waktu. Nah, persoalannya adalah kadang-kadang kita membiarkan waktu berjalan begitu saja tanpa kita berupaya mengisinya dengan saksama. Nah, mungkin di sini kali ya. Nah, kawan-kawan biarawan sudah terbiasa itu sehari doa 5 kali misalnya. Kawan-kawan Muslim sudah terbiasa sholat 5 waktu. Kan sebetulnya sholat 5 waktu itu ada saat jeda 5 kali dalam sehari, gitu ya. Nah, kita mungkin nggak perlu begitu, tapi kita perlu menyediakan waktu. Karena ketika kita sudah terbiasa dengan sehari sekali berhenti, ya
tidak sekedar berdoa, tapi juga berkonsolidasi, itu yang doa yang sama sekali berkonsolidasi dengan diri sendiri dan Tuhan, maka kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang besar ya. Iya, ini luar biasa untuk pembincangan agak kita berat pada memang, saat ini. ya. Ya, memang agak berat, tetapi juga hal yang sederhana yang mungkin bisa kita ambil sebagai pelajaran, Ya. gitu ya, bahwa kita seringkali tanpa sadar menghabiskan waktu kita itu untuk hal-hal di luar dari diri kita. Kita tidak mendengarkan diri kita dan juga tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak punya waktu untuk berdua. Paling tidak kita belajar dari saudara-saudara kita yang beragama lain, yang waktu untuk sembahyangnya itu kan tadi Pak Yoel bilang inilah jeda untuk bersama gitu. Waktu untuk bersama dengan Tuhan. Bagaimanapun juga kita sebagai pengikut Kristus juga harus punya itu ya. Nah ini kemudian Pak Yoel, jadi kalau ini berkaitan dengan visi dan misinya Tangan Terbuka Media, membarukan, mencerdaskan, menggerakkan. Nah, ini masuk yang mana nih? Ya, saya rasa sih yang pertama membarukan ya, karena ketika kita berdua bahkan bertiga dengan Tuhan, kita dengan diri kita, berdua dengan diri kita dan akhirnya bertiga dengan Tuhan, sebetulnya itu saat kita ingin dibarukan oleh Tuhan sendiri. Hati yang terus-menerus diperbarui. Kita mencoba mengevaluasi. Dan menurut saya itu hal yang paling baik ya. Nah, hati yang dievaluasi, hati yang dibarukan itu kadang-kadang bisa mendorong pikiran kita untuk mengambil keputusan terbaik. Karena keputusan yang hanya bicara soal hati pasti tidak diuji lah ya, tidak diuji. Nah, pikiran bisa mengambil keputusan dan pada akhirnya tubuh bisa digerakkan untuk menjadikan keputusan itu ya tindakan gitu kan. Jadi jangan sampai kesimpulan hanya kesimpulan, keputusan hanya keputusan dan tidak berupa tindakan gitu. Ya, terima kasih Pak Yoel. Sama-sama. Ini tidak hanya untuk Sobat Media, tapi juga untuk saya sih. Untuk saya juga, gitu ya, bahwa menyendiri itu perlu kita lakukan. Dan menyendiri yang baik tidak hanya untuk kita, untuk diri kita, dan untuk Tuhan, tapi juga bagaimana dengan menyendiri itu kita punya waktu untuk memikirkan kepentingan orang lain. Sehingga kebijakan, sehingga keputusan yang kita ambil tidak merugikan orang lain juga. Terima kasih. Dan memang kita dipanggil untuk orang lain. Kita dipanggil untuk orang lain. Dan kita dipanggil untuk melayani dan memikirkan kepentingan orang lain. Sekali lagi perlu waktu untuk jeda, untuk menyendiri, supaya kita bisa lebih berhikmat. Kalau di Mazmur istilahnya sela ya. Jadi ada saat dalam lagu di mana berhenti. Ada waktu untuk berhenti, ada waktu untuk jeda, ada waktu untuk menyendiri. Terima kasih Sobat Media untuk sudah bersama-sama dengan kami, dan ini menarik sekali juga untuk Sobat Media yang menginginkan atau ingin punya buku Jujur Melangkah 307 Renungan Kitab Amsal Kala Pandemi, dapat menghubungi di Tangan Terbuka Media melalui nomor WhatsApp 0821 2312 2049. Bisa dilihat di layar HP saudara-saudara semua. Terima kasih sekali lagi. Saya Sri Yuliana. Saya Yoel Indrasmoro. Sampai jumpa di rubrik kabar buku selanjutnya. Tuhan memberkati.